sore, Mbak Ina sudah bergabung. Ah, seneng tunggu ya, sabar ya, semoga sinyalnya bersahabat dan tidak apa menggema suaranya. Soalnya beberapa kali kemarin aku live IG suaranya menggema terus. Halo, alhamdulillah. Oh gini, miring gini oh gini. Gimana nih? Terserah deh, gini juga nggak apa-apa. Tapi yang nonton, yang nonton nanti dia diginiin ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jam berapa nih, Mbak? Jam 12.30, anggap aja gitu. Sehat, Mbak Ina? Alhamdulillah sehat. Mbak Nafi gimana? Sehat, alhamdulillah. Agak sedih ya, tapi gak apa-apa ya. Tahu aja. Lah iya, gak apa-apa. Tapi udah jelas kok tadi kok akhirnya kok. Oh iya, itu termasuk proses kreatif pengasuhan. Oh ya. Oh, ini ide juga untuk menulis sih, Mbak. Oke, tadi aku udah ngomongin Gimana nih, Mbak? sedikit tentang Mbak Ina, ASN, terus baru S2, ya kan? Udah mulai tesis? Ini? Yang itu nggak usah dibilang-bilang. Oh, jangan dibilang-bilang. Oke. Terus dua buku terbarunya ini tentang satu terkait dengan Al-Quran, terus satu lagi tentang terkait dengan kelahiran ya. Nah, persalinan anak. Oh ya. Udah mau 7 sih, Mbak sebenarnya. Oh, 7 buku? Iya. Iya, semua tapi antologi. Iya, dimulai dari bulan Maret. Mulai dari bulan Maret itu kan yang launching Buah Hati. Nah, lepas dari itu terus Bahagia Bersama Quran tuh BBQ. Enggak, ini dulu. Samudra Kisah sama Yayasan Satu Asa. Nah, dari situ terus Bahagia Bersama Quran yang sampai diterbitkan sampai 700 eksemplar itu. Wow. Bareng sama teman-teman. Kebanyakan sama bunda-bunda sekolah ini ya, anak-anak gitu. Jadi dari situ, nah lepas dari komunitas grup kepenulisan yang BBQ itu, ternyata begitu selesai satu project, ada tawaran project lagi rame-rame gitu. Jadi langsung, ini dari penerbit ini ada tawaran nih, PJ-nya si Mbak ini, ayo siapa yang mau ikut. Udah nih, grup baru lagi, dengan tema baru lagi. Udah itu projectnya selesai, nanti ada tawaran baru lagi gitu. Jadinya nyambung. Jadi alhamdulillah diberikan lingkungannya. Inilah yang Masya Allah yang bikin proses kreatif jadi ini. Mau nggak mau jadi berkobar-kobar semangatnya walaupun sudah tua. Udah ini kan. Udah beranak kelima. Udah anaknya 5. Yo, anaknya 5 aja. Di sela-sela kegiatan kerja dan ngasuh anak-anak. Nah, itu bisa diceritain Mbak, dari 7 antologi ini, mana yang kayaknya prosesnya paling challenging, nantang? Kalau challenging apa ya? Kalau yang paling mudah, yang pertama lah ya, karena tapi semua karena keseharian sih ya, keseharian jadinya memang sengaja kalau ada tema ini, kalau sekira ada tawaran tema ini misalnya, tapi jauh nggak punya pengalaman nggak akan ambil. Jadi memang gitu. Yang sehari-hari. Jadi nggak jadi yang sekiranya bisa karena kan udah anak 5 kerja. Nulis pun kalau udah deadline, ayo kumpulin deadline-nya belum diedit gitu kan. Kadang nanti ada kita harus ada edit sendiri, terus biasanya dari koordinator edit sama penerbit 2 kali edit kan. Jadinya paling itu sih suka deadline mundur. Nanti udah mau ngumpulin deadline, baru gitu. Cuman alhamdulillah yang paling membahagiakan itu yang BBQ Mbak, yang Bahagia Bersama Quran itu. Karena kan Masya Allah ya, judulnya aja dengan Quran gitu. Terus ya Masya Allah berkahnya itu, terus kemudian banyak
diterbitkan itu banyak yang suka, dan itu memang isinya Masya Allah gitu. Dan mungkin kalau tulisanku itu hanya satu dari berbagai macam kisah yang lain tuh Masya Allah gitu. Dari perjuangan Hafiz Quran, memang ada salah seorang ustadzah yang di situ kan, perjuangan penghafal Quran ada, terus dialog tentang anaknya terhadap Quran, kisah-kisah terhadap Quran, terus pertanyaan-pertanyaan yang muncul anak-anak kami, misalnya anak-anak kami terhadap kisah-kisah di Al-Quran, kenapa begini sih, kenapa begitu, ya gitu. Ada beberapa kisah yang Masya Allah dijelaskannya tuh dengan baik dan dalam gitu, dan bisa dibaca semua kalangan Insya Allah. Jadi nggak harus yang rajin baca Quran atau yang penghafal Quran, enggak. Jadi beragam. Terus kisahku sendiri Mbak yang itu, yang bagian bersama Quran itu, kalau boleh cerita itu, boleh nggak? Boleh. Itu tentang ini. Kan jadi waktu itu belum viral Dinda Hao dan Rembayang itu loh Mbak. Nah, oh iya. Aku udah tulis duluan tuh. Ala-ala mereka lah ya. Ala-ala mereka ta'aruf, terus mengalami masa indahnya nikah muda. Tapi ternyata kan dalam perjalanannya ada kendala, ada masalah gitu. Terus nah ceritanya itu si istrinya itu ternyata tidak dikaruniai anak, belum dikaruniai anak. Kemudian tapi dengan Quran sebagai pedomannya itu akhirnya tetap membuat dia sabar dengan suami juga. Jadi tetap berpedoman kembali lagi kepada Quran. Akhirnya diberi ketenangan, kesabaran. Nah, setelah mereka ada di titik keikhlasan, kesabaran, ketenangan, apalagi si istri ini memang menjadi guru tahfidz Quran anak-anak. Jadi udah walaupun tidak punya anak, tapi dia membesarkan anak-anak orang lain sehingga seperti anak-anak dia sendiri, dan dia ada kebahagiaan ketika anak-anak itu berhasil menghafalkan surat demi surat, ayat demi ayat. Dia ya sudahlah, ikhlas. Aku nggak punya anak, tapi aku kan punya anak-anak seperti mereka yang kudidik seperti anakku sendiri. Bahkan keberhasilan mereka juga membuatku bahagia. Jadi gitu kan. Ketika sudah di titik itu, ternyata Allah pun memberikan karunia yang mereka impi-impikan. Nah, si suaminya pun juga ternyata diam-diam juga mendekatkan diri pada Quran, maksudnya mendalami Al-Quran, lebih menyibukkan diri dengan Quran. Nah, ternyata ketemu. Akhirnya mereka ya udah, alhamdulillah ternyata memang Allah memberikan di saat yang tepat, Masya Allah. Gitu. Oh, subhanallah. Itu proses nulisnya berapa lama? Yang BBQ itu berapa lama ya? Kalau yang modelnya antologi itu kan Mbak emang modelnya kayak 1 bulan menulis gitu Mbak, 1 bulan. Terus nanti di awal-awal kepenulisan itu ada kayak pelatihan dari koordinator atau PJ-nya. Terus dari pihak penerbit juga biasanya juga dimasukkan sementara gitu, sementara untuk memberikan kayak coaching gitu deh, kayak gitu. Jadi masalah penulisan, bagaimana itu cara ada asap bukan ya di tempatmu? Bener gak sih? Ada apa? Asap? Enggak, itu hati asap. Kali, love. Hati. love. Hatinya putih ya? Oh, hatinya putih, subhanallah. Kalau Dina sendiri nulisnya itu berapa lama? Yang itu berapa halaman? 5 halaman sih, memang dibatasi nggak boleh lebih. Sekali hidup nulisnya? Enggak juga sih, karena kerja dan anak-anak kan, jadi sempetnya. Misalnya gini, ya kan HP sekarang udah bisa nulis, tinggal suara udah apa yang rekam, setidaknya lagi ada senggang ide rekam. Terus abis itu kan habis itu ya kalau udah ayo deadline gitu baru dirapihin. Cuman idealnya gitu. Nah idealnya kan kita nulis dulu ya, habis itu tinggal katanya 2 hari 3 hari kita baca lagi. Kadang-kadang banyak kalimat-kalimat yang gak efektif kan, kita kayak nyampah gitu kan Mbak biasanya. Pokoknya apa yang ada di dalam otak kita, ide kita, tulis aja semuanya. Ternyata nggak efektif, dan itu
bikin nggak bagus kan Mbak, apa orang nggak bisa paham kan, nggak bisa paham apa yang kita maksud. Soalnya dari awal kan pasti tetap, oh ya dari awal penulisan itu biasanya kita disuruh bikin kerangkanya, judulnya apa, terus profil siapa aja, tujuannya apa, terus premisnya gimana gitu. Biasa jadi tidak keluar dari kerangka awal yang kita bikin. Rencanakan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Dek Wiwi. Tips bagi waktu dan jaga mood bagaimanakah antara kerja, kuliah, membesarkan anak, dan menulis? Pasti penat banget gitu. Tipsnya. Nah itu nggak boleh ditiru, itu aku selalu deadline. Wah gitu, deadline misalnya udah ayo kumpulin nih gitu, ntar itu ya, tapi tetap aja ada prioritas lah ya. Kalau prioritas yang namanya anak-anak mah tetap nomor satu, keluarga nomor satu. Nah kemarin aku diuntungkannya ini Mbak, kan masa pandemi memang banyak kan di rumah ya, WFH itu mungkin karena awalnya itu. Oh iya, terus banyak bisa. Jadi lebih ini, memang diawali di masa pandemi kan, bulan Maret itu yang launching Si Buah Hati. Jadinya waktu itulah pertama kali memberanikan diri, kayaknya kalau yang sebelum-sebelumnya ya, aduh nggak berani deh, waktunya gimana gitu. Terus kuliah juga online kan, jadinya lebih enak. Sambil-sambil bisa ya. Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober. Iya, bulan juga ya. 7 buku. Berarti 1 bulan 1 buku, sangar. Ya kan? 7 bulan. Rame-rame tapi. Iya. Iya, jadi keren banget. Terus kalau ada prioritas sih memang. Kalau dari 7 itu yang paling panjang yang mana? Sama? Rata-rata 5 halaman? Sama sih. Cuman ada juga yang parenting itu Mbak. Parenting itu kan ada tuh. Cup of Smart Parenting ada juga tuh Mbak. Nah itu curcol banget sesuai dengan ini. Nah itu aku cerita tentang pengasuhan anak, school from home, tapi emaknya nggak work from home. Awalnya work from home udah. Nah kan kalau work from home alhamdulillah bisa dampingi itu. Nah ketika udah masa di tengah-tengah bulan apa itu ya, kita udah masuk lagi akhirnya kan. Nah itu ini banget, challenging banget, maksudnya ini banget apa, cara mengawasinya anak-anak, memonitor belajarnya anak-anak kan jadinya agak ribet ya. Jadi di grup, liatin grup bunda sekolah itu nggak boleh inilah, pokoknya diliatin. Terus kadang-kadang kita baru mulai kerja di kantor, Umi kirim link Zoom-nya. Oh bentar, Umi tadi slide-nya apa sih, nggak lihat, tolong di-share gitu. Nah di situ tuh yang parenting itu kayaknya banyak juga nih yang ngalamin ya, working mom yang ngalamin. Nah itu aku di situ. Judulnya ini ya? Dari sekian cerita itu judulnya anak-anak juga ada meeting. Jadi anak-anak intinya jadi nggak orang tua doang, jadi anak-anak ternyata ya kita perlu dengar suara-suara mereka. Kita ada meeting, rapat gitu, bikin kesepakatan enaknya gitu. Seperti apa. Jadi biar itu berarti judul bukunya, judul antologinya ya. Anak-anak juga punya meeting tuh judul antologinya. Subjudulku berarti judulku. Oh iya deh, kalau judul bukunya kan Cup of Tea Parenting apa? Smart Parenting. Smart Parenting. Ya tuh. Ada berapa orang yang nulis yang itu, yang parenting? Itu banyak banget. Itu cuman karena aku nulisnya cuma 3 halaman, Mbak. Jadinya banyak banget kisah. Banyak banget kisah. Jadi dibagi apa ya? Dibagi usia-usianya, dari yang balita, dari balita. Terus aku ternyata aku kan nggak tahu nih, pokoknya aku nulis nih, ternyata aku dimasukin yang usia 12 tahun. Yang 6 sampai 12 tahun. Karena kan kalau meeting kan berarti anak udah bisa, logikanya udah jalan ya, maksudnya udah ngerti, dikasih tahu. Oh iya ya, kalau untuk balita dikasih tahu mungkin masih belum paham kan gitu. Jadi ada bukunya, terus ada subjudul dikategorikan sesuai usia mereka. Jadi nanti yang pembacanya bisa menerapkan sesuai dengan usia anak mereka. Bagus juga gitu. Ya.
Aku juga tadi masih belajar juga sebenarnya itu, karena kan kita up and down ya pengasuhan itu ya. Jadi belajar juga. Berarti 7 buku itu ada tentang Quran, tentang kelahiran, tentang parenting, terus apa lagi? Tentang apa ya? Tentang jodoh di atas cinta. Jodoh di atas cinta tuh, Mbak. Nah, jodoh di atas cinta yang barusan, yang mau ini, alhamdulillah, itu tentang ini. Jadi bagaimana cara menemukan cinta, tapi tanpa cinta, tapi penuh cinta sudah. Jadi macam-macam sih. Cuman yang aku tulis aku begitu. Jadi biar terinspirasi yang lagi para pencari cinta dan khawatir sudah disiapkan jodohmu di atas sana. Amin. itu amin. Jadi ya maksudnya ya alhamdulillah itu banyak yang suka juga Mbak. Karena kan kayaknya cinta itu banyak yang ini butuh ya. Banyak. Alhamdulillah itu. Terus apalagi tentang Baitullah, habis itu tentang temanya Baitullah. Aku nulis judulnya apa? Subjudulku Haji Remun. Itu kamu dulu Remun? Tentang ceritaku Haji. Pokoknya pengalaman pribadi aku Haji Remun. Jadi Haji Remun Mbak, kenapa Remun? Remun itu kan dari kata remunerasi tuh. Kalau di instansiku tuh tunjangan, semacam tunjangan itulah, tunjangan apa selain gaji pokok itu ada yang namanya remunerasi. Nah itu awalnya nggak nyangka, jadi masya Allah ya memang rezeki min Allah adalah min fadli robik gitu ya maksudnya. Nggak nyangka itu belum mengalami masa antrian kayak yang seperti saat ini kan, cuman daftar tahun ini besoknya udah berangkat. Alhamdulillah banget, maksudnya nggak mengalami yang seperti tahun-tahun ini. Jadi nggak ada duit sebenarnya kan, tahu-tahu dapat rapelan remunerasi selama setahun. Ya udah. Pas, jumlahnya pas. Enggak deh, ditambah sama ibu. Tapi itu ini Mbak, ternyata setelah ditilik lebih jauh, ternyata ibu nambahin duit. Karena itu kasihan, aku mau beasiswa itu, sekolah itu nggak jadi ngambil. Oh iya. Jadi diganti. Alhamdulillah. Jadi diganti. Alhamdulillah. Kalau dibayangkan yang sekarang kan, ini ya, 20 ya Allah, tahun. Antrinya aja sampai halo, itu bangun tidur ya. Bentar lagi, satu lagi ya. Habis itu apa lagi? Apa lagi? Ada Abang. Abang Taki. Yang ini Syamil. Abang terus Taki, apa lagi ya? Habis itu Baitullah. Terus ada tentang imun itu masih proses sih, yang iman aman imun. Nah, mau dimatiin. Ya. Ya, udah. Cukup ya berarti ya. Terima kasih. Iya, ya udah. Ganteng-ganteng. Dulu ya. Agaknya mau. Terima kasih sharingnya. Jazakallah khair. Ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bermanfaat banget tadi sharingnya. Ternyata untuk bikin nulis itu nggak usah yang susah-susah, cukup direkam ya kan, pakai voice. Habis itu rekamannya masukin jadi deh. Itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Maaf atas kurang lebihnya ya.